Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Bapak Ibu tamu undangan yang hadir pada kesempatan malam hari ini, sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa dan juga satu kehormatan buat kami di Maarif Institute. Bahwa Bapak Ibu meluangkan waktu pada malam hari ini untuk memenuhi undangan kami yang sudah kami sampaikan jauh-jauh hari. Tentu acara pada malam hari ini juga tak lepas dari dukungan banyak orang yang telah memungkinkan acara ini terjadi. Atas nama Maarif Institute, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung acara ini dan juga tentunya Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Ya, kami sangat tersanjung dengan kehadiran Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini dan saya lihat banyak sekali tamu undangan yang orang-orang super sibuk, orang-orang penting dan sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada kesempatan malam hari ini. Ya tentu yang kami hormati Pak Zulkifli Hasan, Ketua MPR RI, ada Pak Menteri Agama Pak Lukman Hakim Saifuddin, kemudian juga ada beberapa tokoh, ada Biku Penyaparo, ada Romo Beni, ada Mas Sukadiri Nakit, dan ada sahabat saya juga Pak Kamal Jaya, kemudian juga saya kira banyak tokoh yang hadir pada malam hari ini, termasuk Buya Syafi'i. Ya, saya kira tamu istimewa kita pada malam hari ini bersama keluarga. Jadi posisi Buya ini sama dengan kita semua sebagai tamu undangan. Jadi sebulan yang lalu saya mengirim SMS kepada beliau. SMS yang sama yang saya tujukan kepada Bapak Ibu sebagai undangan. Intinya saya mengundang Buya untuk hadir pada malam hari ini. Sebagai tamu undangan menyaksikan malam pementasan teater malam hari ini. Biasanya Buya cepat menjawab SMS saya. Tapi waktu saya tanya undangan hari ini jawabannya lama sekali. Beliau baru menjawab sehari setelahnya. Dan jawabannya juga tidak terlalu meyakinkan sebenarnya. Beliau berkata bahwa siapa sih saya ini, harus dibikinkan acara segala rupa. Tidak ada jasa buat bangsa ini sehingga tidak perlulah dibikin perayaan-perayaan yang terlalu aneh. Itu jawaban beliau. Saya ragu beliau mau datang ke acara malam hari ini. Karena Bapak Ibu perlu tahu, kami ini sangat sulit sekali mendatangkan Buya ke acara-acara Maarif Institute. Ya, jauh lebih mudah menghadirkan Buya ke acara-acara orang lain dibanding ke acara Maarif Institute. Jadi itu satu hal yang mungkin banyak orang tidak terlalu tahu dan kenyataannya memang sering begitu dan dalam setahun kami ada kegiatan paling beliau hanya hadir 1-2, itu pun harus dengan paksaan dan sedikit intimidasi biasanya. Nah jawaban Buya membuat saya nggak yakin, terus saya bilang bahwa memang Buya mungkin saja bagi bangsa belum banyak hal yang dikerjakan, tapi bagi kami anak-anaknya di Maarif Institute, apa yang dilakukan oleh Buya itu sungguh luar biasa dan tidak semua orang tahu apa yang dilakukannya. Kadang orang melakukan sesuatu dengan pamrih, tetapi yang saya tahu Buya sama sekali jauh dari itu, yang itu juga membuat saya terheran-heran sebenarnya. Ya kadang juga Buya sedikit naif juga sebenarnya. Jadi hal-hal yang sifatnya penting bagi anak muda begitu, Buya tidak terlalu menganggap penting itu. Jadi intinya malam ini sebenarnya adalah inisiatif kami di Maarif Institute mengadakan acara semacam ini. Dan gagasan ini sebenarnya sudah kami pikirkan di Maarif sejak akhir tahun 2014. Karena biasanya kalau kami akhir tahun melakukan semacam refleksi, kemudian ada perencanaan program untuk tahun berikutnya. Dan kami berpikir bahwa tahun 2015 itu akan menjadi satu momen historis bagi seorang Syafi'i Maarif karena akan menginjak usia ke-80 tahun. Dan memang tanggal 31 Mei kemarin beliau genap berusia 80 tahun. Sekarang sudah lebih beberapa bulan nampaknya. Nah kami ingin mengatakan bahwa kita perlu melakukan semacam refleksi, syukuran bahwa ada seorang orang tua kita, orang tua kami misalnya yang berusia cukup panjang, diberikan karunia kesehatan yang luar biasa dan juga masih produktif menulis dan berpikir untuk masyarakat banyak. Jadi sejak awal Januari tahun 2015 kami bikin semacam rangkaian kegiatan mensyukuri 80 tahun Ahmad Syafi'i Maarif. Dan acara malam ini itu adalah salah satu bagian dari rangkaian itu. Sebelumnya kami sudah menerbitkan
buku beliau, edisi revisi, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan. Itu kami cetak ulang karena banyak permintaan dan kami luncurkan kembali sekitar bulan April. Kemudian juga beberapa bulan yang lalu kami menerbitkan biografi intelektual Ahmad Syafi'i Ma'arif, Muazzin dari Makkah Darat. Ditulis oleh banyak teman, banyak kolega tentang bagaimana mereka melihat seorang sosok Syafi'i Ma'arif. Dan berikutnya ya acara malam hari ini kita bikin pementasan teater dan awalnya saya agak ragu bahwa gagasan ini bisa terrealisasi. Lalu saya bicara, kebetulan saya kira yang paling bertanggung jawab membuat ini terwujud adalah sahabat saya Pak Kama Jaya. Karena Pak Kama lah yang menghubungkan saya dengan Mas Jaduk dan Mas Butet. Meskipun Mas Jaduk, Mas Butet ini pans beratnya Buya, tetapi saya kira pementasan malam ini nggak akan terwujud tanpa ada jembatan dari sahabat saya itu. Dan ketika saya dipertemukan dengan Mas Butet dan Mas Jaduk, lalu kami berdiskusi tentang gagasan ini dan nampaknya seperti botol ketemu tutup, cocok begitu. Karena kebetulan Mas Jaduk dan Mas Butet adalah dua orang seniman yang juga sangat mengagumi pemikiran-pemikiran Buya. Lalu gagasan ini bergulir, lalu muncullah judul Fundamentalis Insaf. Banyak orang yang bertanya, judulnya kok nggak ada yang lain ya katanya. Ya saya kira ini merefleksikan perjalanan hidup seorang Syafi'i Ma'arif yang pada akhir tahun 79 kalau nggak salah. Saya lahir tahun 79. Pengumuman. Kebetulan Buya waktu itu tahun 79 berusia 43 tahun kalau nggak salah kurang lebih. Dan menjadi mahasiswa doktoral di Chicago di Amerika. Dan yang saya heran pada usia 43 tahun mahasiswa doktor di Chicago, beliau ini masih seorang Maududian. Artinya orang yang bercita-cita mendirikan negara Islam di Indonesia. Dan yang saya heran beliau sudah master di Ohio di Eton tapi masih berpikir sangat fundamentalis secara politik tentunya. Karena kami memikir bahwa yang namanya fundamentalis itu adalah orang yang memang punya orientasi kepada negara Islam. Dan waktu itu saya kira Pak Syafi'i sangat mengidolakan Al-Maududi, Maryam Jamilah, Said Qutb. Nah tahun 79 beliau melakukan semacam saya kira proses pergulatan batin yang luar biasa. Dan akhirnya setelah ketemu sama Profesor Rahman ada saya kira titik balik yang membuat beliau dikenal seperti hari ini. Maka itulah yang kita sebut bahwa ini fundamentalis insaf. Tentu ini dalam konteks pengalaman pribadi beliau. Tentu ada pihak lain yang memang tidak setuju. Saya kira kita sangat terbuka tapi prinsipnya ini mengacu kepada pengalaman pribadi seorang Syafi'i Ma'arif yang memang harus melakukan perubahan yang sangat radikal. Nah saya kira kurang lebih itulah pesan yang ingin disampaikan lewat pementasan teater semacam ini. Dan ini adalah seni, tentu ada banyak hal yang tidak biasa kita saksikan. Dan saya membebaskan kepada Mas Butet dan Mas Jaduk untuk menafsirkan perjalanan hidup seorang Syafi'i Ma'arif dengan gaya seninya. Jadi mohon dimahami kalau nanti dalam pementasan nanti ada hal-hal yang memang kurang pas gitu ya. Tetapi kami memberikan bahwa ini adalah kreasi seni, tentu dalam koridor yang saya kira bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang kedua adalah pementasan teater nanti akan berisi refleksi, kritik, ada nada sarkastiknya juga, ada nada satirnya juga. Jadi saya kira ini bagian dari refleksi bagi perjalanan bangsa kita ini. Tentu diharapkan setelah kita selesai dari ruangan ini ada nada kegembiraan juga. Karena mudah-mudahan ada keceriaan setelah nonton teater. Yang kedua juga ada nilai pendidikannya, ada edukasi. Karena kami meyakini bahwa saat ini banyak hal yang sedang terjadi dalam bangsa ini dan problem pencarian identitas itu menjadi penting sekarang. Nah bagaimana nanti generasi muda kita bisa banyak belajar. Ada loh seorang anak bangsa yang dulu sangat berpikir kanan, katakanlah fundamentalis, ingin mendirikan negara Islam di Indonesia begitu. Tetapi dalam perjalanan hidupnya melakukan titik balik dan sekarang menjadi seorang yang Pancasilais, pembela Pancasila dan ingin melihat Islam di Indonesia itu senyawa dengan ke-Indonesiaan dan kemanusiaan. Nah, saya kira ini menjadi satu hal yang menarik ketika fundamentalisme agama, sektarianisme menjadi hal yang sangat menonjol di ruang publik hari-hari ini. Dan saya kira ini salah satu refleksi melalui pendekatan seni. Bagaimana kita ingin meyakinkan bahwa bangsa ini bisa berubah, ada harapan juga.
dan saya kira salah satu sosoknya adalah seorang Syafii Ma'arif, dan tentu kami nggak ingin mendudukan beliau sebagai seorang orang suci, mengkultuskan, tetapi ini adalah ada satu individu atau dua yang lain yang bisa jadikan pelajaran. Tentunya kalau ada contoh-contoh pribadi yang lain, saya kira kita juga patut diangkat ke media-media semacam ini. Dan di akhir Desember nanti kami juga akan meluncurkan komik esai Ahmad Syafii Ma'arif. Komik esai ini berisi tulisan-tulisan refleksi Buya di beberapa media cetak yang itu lebih mengangkat sisi-sisi kehidupan orang pinggiran. Maksud saya itu orang pinggiran itu kelas menengah ke bawah, kelas bawah, karena beliau sering bercerita di dalam tulisannya itu tentang supir taksi, marbot masjid, tukang kompor gas, tukang bengkel. Nah itu tulisan-tulisan yang sangat menarik, nah yang menginspirasi kami di Ma'arif untuk menerjemahkannya ke dalam bentuk komik gitu loh. Nah karena kalau kita mengenal sosok Syafii Ma'arif hanya kelas tertentu yang tahu dan sangat komplikasi pemikirannya. Nah kalau diterjemahkan ke dalam bentuk komik, harapan kami akan banyak generasi muda yang bisa memamah gagasan-gagasan beliau secara lebih cair. Nah, tentunya acara ini sekali lagi tanpa menapikan dukungan banyak pihak, kami harus berterima kasih kepada PLN yang sudah menjadi sponsor utama kami dalam perjalanan 80 tahun Ahmad Syafii Ma'arif. Juga beberapa pendukung sponsor yang juga punya kontribusi penting seperti Pertamina, Garuda Food, Aswata, Metro TV dan Sinarmas. Saya kira ini adalah hasil gotong royong kita semua di dalam mewujudkan acara ini, dan kami merasa Ma'arif Institute hanya memfasilitasi apa yang seharusnya dikampanyekan di ruang publik. Dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, dan Ma'arif ini bukanlah siapa-siapa dan bukanlah apa-apa tanpa dukungan Bapak Ibu semua. Saya juga harus berterima kasih kepada krunya Mas Jaduk dan Mas Butet yang sudah mau bekerjasama dengan kami dengan segala keterbatasannya. Jadi saya kira ini hal yang luar biasa karena Mas Jaduk dan Mas Butet mau bekerjasama dengan kami. Padahal sebagian besar kru beliau baru pulang dari Florida dan Frankfurt. Jadi nanti sebagian besar pemainnya adalah mereka yang sudah pentas di Florida dan di Frankfurt. Nah, saya kira pengantar dari kami. Mohon dimaafkan jika ada kekurangan, dan sebenarnya kami harus minta maaf kepada banyak orang di luar karena sampai tadi sore banyak sekali yang mau menonton, tetapi terpaksa kami tidak bisa mengabulkan karena kursi yang tersedia sangat terbatas, tetapi animo dari para penonton itu sangat tinggi, dan kami harus mohon maaf jika pada akhirnya nanti tidak bisa semua menonton. Dan ada banyak permintaan, bisa nggak diputar di Jogja, diputar di di Padang, diputar di Solo. Ya kami jawab yang pasti sementara kami nggak bisa menjawab, tergantung ada sponsor yang mau mendukung atau tidak gitu kan. Baik itu, saya kira terima kasih. Mari kita saksikan pementasan Fundamentalis Insaf. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bung, ini mau main teater atau ngajukan permintaan sumbangan? Loh, kok bisa? Loh, biasanya di kampung saya, pintu diketuk lalu ada orang fasih Arab gitu, ujung-ujungnya stohmat. Waduh, jangan. Itu namanya underestimate. Itu pasti oknum yang menamakan diri Islam. Tapi Islam yang sebenarnya tidak seperti itu. Oknum menyalahgunakan Islam. Iya begitu. Banyak tapi. Banyak sekali. Kalau di sini semua orang-orang terhormat. Oh. Makanya kita ikut terhormat karena kita dipanggil di sini. Kita terkatrol. Iya, sama orang terhormat. Saya lanjutkan dulu ya. Silakan. Saudara-saudara sekalian, sekarang ini kita hidup di zaman yang serba gelisah. Zaman di mana kita tak bisa membedakan mana yang kebenaran dan mana yang kebohongan. Zaman di mana keadilan jauh dari kenyataan. Zaman edan, zaman kolobendu itu. Betul. Untuk itulah, pada saat zaman yang carut marut seperti sekarang ini, dumadaan saya teringat. Dumadaan itu bahasa nasional. Apa? Bahasa? Dumadaan, mendadak. Mendadak. Mendadak saya teringat akan sahabat saya. Sahabat Bung. Iya, sahabat saya, tokoh itu. Kalau ada orang baik langsung diklaim sebagai sahabat saya. Situ itu. Loh, saya itu soalnya pengagumnya. Iya, tapi kalau hobi ngeklaim itu kan sejenis relawan. Ngaku-ngaku paling berperan, ngaku-ngaku paling penting. Ujung-ujungnya cuma pengen jadi presiden komisaris BUMN. Oh, gitu ya. Maaf, jangan suka ngeklaim. Iya, maaf. Kalau gitu saya ganti istilah saja ya. Yang lebih egaliter. Bagaimana kalau saya sebut si tokoh kita ini sebagai sahabat kita? Nah, cocok. Cocok ya, cocok. Lebih. Oke. Kita minta pendapat jangan sama hadirin. Oh ya, ya. tanya. Hadirin sekalian, bagaimana apakah Anda setuju kalau tokoh ini saya sebut sebagai sahabat kita? Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Ih, Senayan banget. Ini saya ya nggak suka seperti ini, penyakit bebek. Kenapa? Lah wong belum tahu tokoh siapa yang saya maksudkan. Oh, setuju. Emangnya siapa? 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 Itu loh. Itu tokoh kita ini. Saya sebut sebagai sahabat kita. Ya. Nah, sahabat kita ini pernah menulis, kita membutuhkan Indonesia baru yang berkeadilan. Sebab, Bung, kok nulisnya dari kanan ke kiri? Fundamental. Oh, fundamentalis. Iya. Harus kanan ke kiri? Iya. Itu pada masanya beliau itu fundamental. Kalau nulis dari kanan ke kiri. Kalau membaca juga kanan ke kiri. Kalau lihat menu makanan? Nah, fundamentalnya tidak saja dalam Islam, juga kalau masuk warung. Kanan ke kiri? Kanan ke kiri. Kalau ke kiri agak keberatan. Kanan dulu 50.000 sate kambing. Oh tidak. Fundamentalis. Fundamentalis. 5.000 nasi kerupuk beli ya gitu. Iya itu. Nah, sahabat kita itu menulis,
Kita membutuhkan Indonesia baru yang berkeadilan. Sebab tanpa ketulusan dan kesungguhan, niscaya kita tidak akan bisa menjadi bangsa yang terhormat dan bermartabat. Hebat loh. Padahal cuma nasi 5.000 ya. Iya, tapi jangan salah loh ya. Indonesia yang bermartabat, bukan martabak. Oh beda ya? Beda. Kalau martabat itu maknanya kehormatan. Harga diri. Kalau martabak itu kan ada campur Nutella. Oh, itu makanan yang dijual, diecer di pinggir jalan. Diperjualbelikan. Tapi sayangnya Bung, Hah? sekarang ini banyak orang lebih suka berjualan martabat daripada berjualan martabak. Astagfirullahaladzim. Itu yang siapa? Banyak itu. Siapa? Walah itu loh yang kasus 30 juta sampai 100 juta itu loh. Cewek online. Termasuk jualan itu martabak atau martabak ya kali itu? Ah itu kombinasi. Kombinasi? Oh iya, ya boleh. Ya. Nah, pada kesempatan yang lain sahabat kita ini juga menulis. Kita ini banyak memiliki sejarawan, ahli hukum, pakar politik, antropolog, sosiolog, psikolog, kriminolog, agamawan, kiai, haji, pastor, pendeta, biku, bante. Sayangnya mereka itu cuma asik dengan dunianya masing-masing. Hanya berurusan dengan dirinya sendiri. Mau contoh? Siapa? Para agamawan kumpul, alih-alih mengaplikasikan ilmu agamanya, kumpul, bikin muktamar, akhirnya ricuh. Ada lagi. Padahal agama. Ada orang yang selama hidupnya mencitrakan diri sebagai agamawan. Lah malah kepleset dapat predikat koruptor. Nah, pakai rompi orangnya cengengah-cengengah. Nah itu. Kamu punya contoh mungkin? Wah ya itu. Masih berurusan dengan ahli-ahli agama itu. Tokoh-tokoh agama. Oh ya? Romo-romo. Pastor-pastor itu. Kalau sudah ketemu kumpul bareng. Rame. Boros sabunnya. Hati-hati loh, jorok loh. Jorok. Gak boleh. Jangan pikiran keras. Lah gimana? Saya kenal betul romo-romo itu. Orangnya itu selalu ingin bersih. Oh gitu. Ingin memancarkan aroma harum. Makanya rajin sabunan. Oh gitu. Ngeres. Ya. Gak bakal marah kalau romo-romo digituin. Kok gak marah? Nanti tersinggung loh. Gak mungkin. Kalau tersinggung bener. Minoritas kok marah. Oh gitu. Enggak mungkin. Ya. Tapi situasi sekarang ini memang astagfirullahaladzim. Kita ini sekarang membutuhkan ketauladanan. Betul. Sekarang ini kita membutuhkan sosok yang bisa menjadi inspirasi. Betul. Untuk itulah saya teringat akan sahabat kita itu. Kamu mau tahu namanya? Siapa? Mau tahu? Oh, iya. Aku ngerti. Coba tebak siapa? Aku ngerti aku. Siapa? Aku ngerti. Dulkaini. Siapa itu Bakolotek pinggir sana itu bukan. Sukardiri Nakit. Jangan nanti urusannya dengan BUMN. Mah aku. Oh dia itu kapok nggak mau jadi komisaris. Oh iya toh. Siapa lagi? Contohnya siapa? Jaduk Ferianto. Itu cuman pimpinan ledek dari desa Kembaran Jogja. Ya enggak level kalau sama sahabat kita ini. Butet Kartarejasa. Apalagi kuwi. Butet itu apa? Butet itu cuma pengecer jasa cangkem. Cuman gitu. Dia bukan orang hebat. Dia itu cuma oportunis. Ikut kesana kemari mengambil kesempatan golek job. Itu Butet Kartarejasa itu. Cana itu asu. Nanti kalau ketemu ciak cangkemnya. Tapi ini apa yang saya bicarakan tadi jangan bilang sama Butet loh ya. Saya akan bilang. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Soalnya saya sampai di sini juga diajak dia. Jadi jangan disampaikan. Nanti kalau ketemu langsung tapuk aja cangkemnya. Itu aja. Nah itulah. Tapi maaf sekali saudara-saudara,
Saya juga tidak bisa mengungkapkan siapa nama sahabat kita itu. Karena di dalam Islam juga dilarang mengkultuskan seseorang. Betul. Itu namanya musyrik. Musyrik dangdut. Wah bukan. Oh bukan ya? Musyrik jazz. Wah itu musik maksudnya. Musyrik kuwait nikah. Wah, bukan. Nah pada saat inilah karena itu saya tidak mau menyebut nama. Yang terpenting adalah Bung, sahabat kita ini lahir di Sumpur Kudus, Sumatera Barat. Mana Sumpur Kudus ya? Sebentar. Ini Sumatera. Oh ternyata nggak masuk peta ya. Sahabat kita tuh desit dia ternyata. Ini masih dibungkus kabut asap Sumatera. Ini loh, iya. Wah, padahal Pak Jokowi sudah belusukan ke sana kok ya, asapnya masih bungkus ya. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat peta buta Sumatera Barat, kita akan susah mencari tempat bernama Sumpur Kudus. Maklum, tempatnya sangat terpencil. Nyelempit. Nyelempit itu apa? Nyempil. Oh, Seperti tai lalatnya penyanyi itu. oh, kecil ya. Kecil nyelempit. Waduh itulah. Tapi meskipun kecil, Sumpur Kudus ini daerah yang melegenda. Oh ya? Iya, Sumpur Kudus itu juga disebut sebagai Makkah Darat. Kalau dalam bahasa Minang disebut sebagai Makkah Dare. Makkah Dare itu sering dikaitkan dengan Makkah Al-Mukarramah. Kenapa tahu? Aku tahu. Apa? Karena di sana konon pernah berdiri kerajaan-kerajaan Islam yang bertumbuhan di sana. Betul sekali. Itu daerah yang sangat melegenda. Karena pada awal abad 19 dia Sumpur Kudus itu pernah menjadi pusat perkembangan kerajaan Islam menurut catatan sejarah Minangkabau. Hebat sekali. Kayak nonton bola ya. Iya seru. Nah itu belum. Kemudian memasuki masa kemerdekaan tahun 1949. Ya. Itu menurut catatan PDRI. PDRI itu. Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Sumpur Kudus ini pernah menjadi pusat pemerintahan. Lagi. Iya. Banggakan sekali. Saya Betul. ingat sejarah itu. Ingat kan? Ya zaman PDRI ketika Bung Karno dan Bung Hatta ditawan nikah. Ya. Di sanalah ada presiden kedua Indonesia memimpin Indonesia. Siapa? Syafruddin Prawira Negara. Oh, kok gak kecatat di sejarah? Oh, dicatatnya cuma sebagai pemimpin di sana padahal aslinya dia itu melaksanakan fungsi presiden. Oh, itu Ini ahli-ahli sejarah harus mengkoreksi. Betul. Presiden kedua bukan Pak Harto. Bukan. Ya Syafruddin Prawira Negara. Aduh, nanti kita usulkan ya. Putra Minang loh, keturunan Minang. Minang. Nah, ada lagi catatannya. Pada tahun 1950-an, menurut catatan PRRI. PRRI. Oh aku tahu. Apa? Partai Radio Republik Indonesia. Ngawur. Singkatannya itu, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Sumpur Kudus ini pernah menjadi tempat persembunyian yang aman. Saudara-saudara sekalian, once upon a time in Sumpur Kudus, sahabat kita ini melewati masa kecilnya.
sudah. Sudah, jangan kelebihan, wong honornya juga cuma sedikit, jangan ya. Nah ini adalah suasana kampung sahabat kita itu. Menyejukkan, menenteramkan hati. Iya, tetapi memang miskin dan terpencil. Maklum pada waktu itu belum ada program dana desa, belum ada. Oh, belum ada. Program Bandes juga belum ada. Kartu pintar? Wah, wong Solo belum jadi presiden. Jadi belum ada ya? Belum ada. Jadi miskinnya masih awet. Masih. Nah mereka ini yang menari ini adalah muda-mudi Sumpur Kudus. Karena mencintai kebudayaannya? Enggak. Kenapa? Karena ya baru pertama kali nari dan diundang oleh Ma'arif Institute untuk rame-rame ini. Sudah. Ini kamu kasih uang aja suruh pulang. Ini tangannya kram itu nanti. Oh iya. Sana. Ini untuk ongkos pulang sana. Nah, sana kamu perapatan Tanah Abang bikin warung Minang ya. Sana, bikin usaha jahit. Sana. Bikin bengkel ya. Wah, mengatasi kemiskinan. Iya. Sebagaimana pada umumnya pada masa kanak-kanak waktu itu, sahabat kita ini juga tumbuh gaul dengan alam. Maksudnya gaul? Gaul gitulah. Oh iya. Gaul dengan alam. Oh memang orang Minang selalu bersahabat dengan alam. Bagaimana? Lu kan ada filsafatnya. Gimana? Alam tak kambang jadi guru. Guru itu adalah alam. Dari alam inspirasi dimunculkan. Kearifan didapatkan. Itu khas orang Minang. Elok situ pinter ya. Wah hafalannya oke. Oh iya. Nah pada waktu itu dia juga bermain di sawah, juga memancing ikan, menjala ikan, menembak burung kikiak dengan senapan abangnya, mengadu ayam, mengadu sapi, mengadu kerbau. Semua diadu ya. Yang tidak dia lakukan tapi sekarang marah adalah mengadu domba. Oh tidak. Yang mengadu domba cuma satu. Apa? Pak Haji. Kok Pak Haji? Terlalu. Oh tahu saya. Ada lagunya. Lagu adu domba. Oh. Nah pada saat itu, sebentar saya ingat-ingat. Itu sungai. Sungai apa? Peristiwa itu loh. Wah situ mendahului, saya baru ngomong kok situ sudah ngomong. Saudara-saudara, di Sumpur Kudus itu ada satu tempat yang sangat akrab dengan peristiwa sosial. Yaitu Sungai Batang Sumpur dan peristiwa sunat. Tunggu, sungai kok dengan sunatan? Iya. Apa hubungan? Nah begini, mari saya terangkan. Pada waktu itu anak laki-laki yang akil balik biasanya kan kemudian disunat. Nah sebelum disunat mereka dikom alias direndam di aliran Sungai Batang Sumpur. Ini sungainya? Sungai Batang Sumpur. Perlu saudara-saudara ketahui, Sungai Batang Sumpur ini airnya sangat dingin sekali. Oh ya? Dinginnya melebihi pabrik kulkas. Dingin sekali. Ibarat kulkas terlentang ya? Iya. Nah, coba. Oh dingin toh? Dingin sekali. Dingin. Coba tangannya lagi. Dingin. Ngapa wong ini biasa, aktingnya biasa saja, ini cuman panggung kok. Iya. Biasa aja. Ya pokoknya dingin lah gitu ya. Nah. Jadi remaja itu direndam di air dingin. Nah kenapa direndam? Kenapa? Karena aliran Sungai Batang Sumpur itu mampu mengganti menjadi obat bius. Caranya yang mau sunat itu direndam di aliran Sungai Batang Sumpur. Nyelas. Badannya kemudian dikemuli dengan daun pisang, kepalanya diguyur sejadi-jadi sehingga kedinginan, bibirnya sampai biru. Nah jadi ya ibu-ibu rumah tangga sekalian dan kaum remaja putri, sesudah barang itu direndam, kemudian diangkat, kemudian ditiriskan. Baru kres. Ya, dijamin tidak sakit dan tambah ganteng. Jadi ibu-ibu di sini harus bersyukur ya. Ibu-ibu yang punya suami orang Minang, berterima kasihlah pada Sungai Batang Sumpur. Rendam, angkat, tiriskan,
Kres. Modelnya? Mau poni, panjang muka, cepak, belah tengah, belah pinggir. Dijamin tidak sakit dan tambah ganteng. Nah demikian juga dengan bapak-bapak sekalian yang barangkali sudah sunat tetapi ya tidak percaya pada keampuhan Sungai Batang Sumpur. Boleh berjamaah bikin program Tour de Batang Sumpur River. Oke. Rendam, angkat, tiriskan, ambil telenan, dijamin maksimal sampai pangkal. Nah pada waktu itu sahabat kita ini juga sudah sekolah. Dia pagi bersekolah di sekolah Rokyat. Rakyat. Iya, SR itu sekolah rakyat. Rokyat. Rakyat. Kalau banyak kan rakyat, kalau sedikit Rokyat. Rakyat. Ini yang dialog saya apa kamu? Ini bagian saya loh ini. Iya, dia ngalah. Manut. Ya. Nah, kalau pagi dia di sekolah Rokyat, kalau sore hari belajar mengaji di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah. Pada waktu itu memang belum banyak buku bacaan yang bisa dibaca. Paling hanya satu. Itu Aku tahu nama bukunya. buku wajib bacaan Tahu. sekolah Rokyat. Apa? Cahaya. 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 Yang ngajak kamu aku atau kamu? Yang ngajak kamu ke sini siapa? Cahaya. Mentang-mentang yang ngasih job terus menangan. Kandani kok. Itulah saya sangat prihatin dengan mereka di sana pada masa lalu. Sangat berbeda dengan anak-anak muda hari ini. Memang kalau itu, Iya toh? memang. Sangat dimudahkan mendapat sumber-sumber informasi. Nah betul, beda dengan anak-anak muda sekarang yang kemana-mana bawa gadget, bawa tablet, mau lihat karya sastra apa, tinggal sentuh, Pencet. pencet. Mau lihat profil presidennya, sentuh. Mau lihat Miyabi, sentuh. Atau, iya. Mau lihat oknum Bapak Senayan buka bokep waktu rapat, sentuh. Kalau tidak diblokir. Nah, sekarang sumber informasi gampang didapatkan lain dengan anak-anak muda Sumpur Kudus dulu. Lain ya. Wah. Nah, waktu itu kegiatan belajar mengajar berlangsung secara serundal-serandil. Serondal-serandil ki apa meneh? Indonesia. Serundal-serandil itu kalau bahasa Indonesianya pating selembreh. Walah, Bukan, apa? please Indonesia please. Oh ya, morat-marit. Nah, Maklum situasi revolusi pada waktu itu tidak menentu. Jangankan guru ini ikut demonstrasi, menuntut gaji tinggi, lalu jadi guru honorer saja yang bayar juga tidak ada. Dan perlu diketahui, pada waktu itu situasi dan kondisi guru itu pas-pasan. mengenaskan. Mereka itu mengajar hanya cukup dengan pakaian satu setel. Oh iya? Iya, satu setel aja. Baju Dipakai satu. selama 6 hari. Kemeja satu, celana satu. Dalam bahasa Minang disebut tok jimbiji. Apa itu? Katok siji, kelambi siji. Kalau bahasa Jawanya baju ijia, celana ijia. Cuman satu. Itu dipakai selama 6 hari. Bayangkan, orang miskin perlu kreativitas untuk hidup terus berlangsung. Bagaimana caranya? Betul. Caranya nggak tahu. Nah, pada hari Senin, Senin. Pak Guru ini tampil dengan celana yang utuh dan baju yang utuh. Lengan panjang. Lengan panjang. Keren. Hari Selasa, lengan panjang digulung sedikit Set. supaya beda. Wah, tampil lain. Tampil lain. Rabu? Rabu, hem lengan panjang digulung sampai siku. Biar lain. Wah, Biar- tampil beda. Biar difitnah sudah ganti. Padahal belum. Hari Kamis, lengan digulung sampai pangkal lengan. Jadi gak ada bedanya mana yang preman dan mana yang guru. Kreatif ya. Nah Iya. Jumat, baju udah habis. Baju sudah tidak bisa diapa-apakan, tinggal celana yang bisa dikreasi. Celana yang sudah dipakai begini supaya tampil beda, dibalik. Side A, side B.
Yang dalam taruh luar, yang luar taruh dalam. Yang dalam taruh luar. Seperti Superman dong. Oh enggak, itu kan celana dalamnya di luar. Ini tetap di dalam, enggak. Nah, hari Sabtu, hari penghabisan. Bagaimana sudah side A, side B? Side C. Caranya. Resletingnya yang biasanya di depan, dibalik puter di belakang. Biarpun jalannya agak begini-begini gitu, enggak apa-apa. Yang penting bisa mengajar. Kalau anak didiknya bertanya, wah itu pakaiannya, celananya bapak kok aneh. Kamu gak ngerti, ini tren. Nah bayangkan, ini kreativitas di dalam kemiskinan. Kadang-kadang kemiskinan diperlukan supaya rakyat semakin kreatif. Ya boleh, tapi jangan kelamaan, kesel. Nah itu beda dengan anak-anak muda zaman sekarang. Yang kemana-mana pakai jin belel, pura-pura padahal miskin. punya lubang di mana-mana, sebulan tidak diganti. Hanya supaya ingin dikatakan trendy. Sukses. Saya salut sama diri saya sendiri. Gile ya, Iya, gile banget. kalau tahun 70-an saya pasti dikira John Travolta. Elok betul sekarang. Tapi uratnya tetap miskin. Ah, kenapa? Iya, potongannya tetap bawaannya miskin. Situ kok celongoan melulu, mau tanya apa? Apa? Enggak, katanya waktu anak-anak itu dia suka pidato gitu. Oh iya Belajar betul. pidato. Si tokoh ini? Iya. Kemarin kamu sudah tak ceritakan ya? Asik. Baik, jadi waktu masa kanak-kanak, sahabat kita ini sudah senang melihat orang yang berpidato. Mungkin karena itu bakat kepemimpinannya yang terpendam. Bibit-bibit kecendekiawanannya. Betul. Nah pada suatu hari dia meminta kepada salah seorang gurunya untuk menulis teks pidato. Wah, terus? Dengan teks pidato itu ia mulai berpidato. Wah, Saudara-saudara. Kayak petinju dia ngomongnya. Gayanya agak ngesul gitu. Saudara-saudara. Bong, itu gayanya kayak Triman Sri Mulat. Oh gitu ya. Dengan hati yang gedebar-gedebur, saya beranikan diri, saya berdiri di hadapan saudara-saudara sekalian. Bung, masuk metaforanya gedebar-gedebur itu? Nah itu saya itu juga agak ngerti itu. Saya kira itu kok inspirasinya bukan dari karya sastra. Pasti inspirasinya dari itu loh. Kers. Nah, sungai Batang Sumpur. Gedebar-gedebur. Gedebur. Begitulah. Keinginan sahabat kita untuk terus berilmu membuat kemudian dia bersekolah di Madrasah Mu'alimin di Lintau yang berjarak 48 kilometer dan ditempuh dengan berjalan kaki, bayangkan. Jalan kaki? Jalan kaki. Loh, kan habis sunat. Wah itu. Untungnya dia sunatnya sudah sembuh. Kalau belum sembuh itu menempuh jarak segitu nanti pada kilometer 48 wah kakinya 3 gitu. Sakit gitu. Langsung maksudnya. dapat hadiah. Iya. Gendel mukibat. Wah. Nah, keinginannya belajar terus tumbuh dan membuat kemudian ia bersama 3 temannya menuju ke tanah Jawa. 3 teman. 3 teman, coba temannya mana ya? Teman-teman, sini teman. Oh. Ini profil teman-temannya. Terdorong. Ah, inilah saudara-saudara kiri Tanah Abang yang ini adalah profil sahabat kita. Rupamu desa tole. Masya Allah. Ini sahabat kita, kemudian ini 1, 2, 3 ini adalah temannya.
Temannya waktu itu namanya, Siapa ya? kalau tidak salah Muhammad Amin Rois gitu. Oh temannya ya? Temannya itu. Oh itu teman dekat mas. Sohibnya ya? Sohib, tapi sekarang kelihatannya sudah nggak dekat itu. Nah, kalau ketemu belanja ke pasar keduanya melengos. Jijai. Oh gitu. Ngomong gitu. Gitu. Nah demikianlah saudara-saudara sekalian, sahabat kita ini bersama 3 temannya dengan menumpang dek kapal laut, dengan berbekal koper peninggalan zaman Belanda, dengan bekal rendang burung kikiak yang berhasil ditembak dan dimasaknya, berangkatlah sahabat kita ini menuju tanah Jawa. Aduh, udah hati-hati di perantauan ya. Selamat jalan. Selamat jalan. Nasi jualaka dan makan laju dolaka dan giliang awanan jauh di Subara. Hati ndak dapat dan tahan. Nako dapat anak orang diselengkan rumah kadang. Indah dan unik dunia nanku. Sepasang mata bola dari balik jendela, datang dari Jakarta menuju Medan Perwira. Kagumku melihatnya, sinar sang perwira rela, hati telah terpikat, semoga kelak kita berjumpa pula. Yogyakarta. Sampailah kemudian sahabat kita ini beserta 3 temannya di Yogyakarta. Di kota itu ia tinggal di sebuah rumah kecil di daerah Kauman Yogyakarta. Ya, di daerah Kauman Yogyakarta. Nah, di antara keempatnya itu hanya sahabat kita yang tidak membawa kasur. Bayangkan pada waktu itu merantau itu susah sekali. Lah kasur saja diangkut dari kampung halaman ke tempat merantau padahal jauh sekali. Jadi kalau malam hari sahabat ketika temannya itu tidur di atas kasur, sahabat kita ini tidur lemean godong gedang. Wah, Apa jangan itu? mendramatisir. Godong gedang kering. Jadi kalau ngelihat kerosak gitu. Ya enggak lah ya saudara-saudara. Tentu saja tikar. Nah pada waktu itu ternyata keinginannya sekolah itu tidak mudah. Ia mendaftar diri di Madrasah Mu'alimin. Dia ingin masuk ke kelas 4. Tetapi ditolak. Alasannya adalah bahwa semua bangkunya sudah penuh, tidak bisa diisi murid lagi. Teman kita, sahabat kita mau bawa bangku sendiri juga tidak boleh. Nanti mah dikira bakul sate gitu. Juga dia mau pakai tikar sendiri, nggak boleh. Nanti mah dikira anak-anak bermain dakon. Alasannya macam-macam.
Mulai soal bangku itu, kemudian sampai bahwa standar pendidikan di Yogyakarta tinggi. Dikhawatirkan sahabat kita ini tidak bisa mengikuti pelajaran. Sampai-sampai sahabat kita ini suudzon. Dia berpikir bahwa dia tidak diterima barangkali karena dia bukan berasal dari suku Jawa. Sedih, kecewa, patah hati, marah. Akhirnya untuk mengisi kekosongan, sahabat kita ini sekolah di sekolah montir. Madrasah kok ujungnya montir. Piye toh wong Kok sekolah tujuannya itu ke madrasah malah sekolah montir. Lah ya Mbak, kalau begitu bilang sama saya, kemarin saya daftarkan ke SMKI jurusan Tata Boga. Atau STM jurusan pedalangan gitu kan selesai. Kok malah montir. Tapi untungnya di sekolah montir itu beliau tidak meneruskan. Ya namanya untuk mengisi kekosongan. Kalau dia sekolah montir dan menjadi ahli, Indonesia sekarang ini di bawah terancam pasti. Karena tidak ada intelektual seplural beliau ini. Gak ada. Yang ada montir. Iya. Ya sebetulnya dalam posisi seperti sekarang ini, beliaunya juga bisa itu menggabungkan ilmu kemadrasahan sama ilmu kemontiran. Gimana tuh Mas? Caranya? Contohnya. Bikin bengkel motor syariah. Iya ya. Bengkel mobil Islamiyah. Dijamin tidak pakai kunci kontak. Loh. Cuma dibisiki, Assalamualaikum. Lonong. Hemat BBM itu. Iya. Nah demikianlah. Pergulatan batin dan pemikiran menempa sahabat kita selama di Jogja. Dan pada tahun 50-an itu, ia juga sudah dihadapkan pada hiruk pikuk politik. Ia juga sempat menyaksikan partai-partai politik unjuk kekuatan dengan pawai yang gegap gempita. Benderanya, gambarnya juga macam-macam itu. Indul, tidak benar itu. Tidak benar. Kita harus lawan pawai-pawai politik. Kita harus lawan ideologi komunis. Jangan macam-macam, Mbak. Jangan macam-macam. Melawan dengan apa? Kita lawan dengan politik. Begitu. Kita harus melawan dengan ideologi. Din. Gagasan. Kayak kue. Saya percaya dengan Islam. Ini yang bisa kita pakai untuk melawan para komunis itu. Ingat kata guru kita. Bagaimana? Saat ini umat muslim tidak boleh diam. Kita harus percaya pada negara Islam. Negara Islam.
Kawan, kamu itu yakin dengan gagasan negara Islammu itu? Masya Allah, ini yang harus kita perjuangkan. Khilafah akan menyelamatkan umat Islam. Khilafah. Ya, bagaimana menurut kalian? Punya pendapat? Kalau menurut Nyong begini. Kita madang dulu ya. Nah, Masya Allah. Den, Astagfirullah. itu penyakit politikus nanti. Ideologinya selesai di perut. Lah wetenge kencot, perutnya lapar. Masa kita Masya Allah. ngobrolkan khilafah, negara Islam wetenge kencot ya. Aduh. Ya ora main kayak kue. Bagaimana? Kalau begitu begini, lapar. Iya. Kalau begitu kita ke warung bakmi langganan saja lah. Wah, bapaknya pinter joget ya. Aku kok. Mas Ya, kalian pada tidak tahu toh? Siapa yang ngajari orang-orang Ponorogo itu main reok? Nah, siapa Pak? Bapaknya pasti. Ya, ayo orang Ponorogo. Apa ya saya? Pak Dek, bakmi siji lomboke 5. Ya. Singkok juga. Sengkok ya apa Mas? Saya. Singkok setong porsi mek nyemek ta ya. Pesen lah, pesen. Mas satunya apa? Pak, ngomong saja. Pak, saya setengah porsi saja Pak ya. Setengah porsi. Setengah boleh? Boleh setengah porsi. Setengah porsi. Ngomongnya gagah. Negara Islam. Khilafah. Pesen bakmi cuman setengah porsi. Aduh. Enggak apa-apa Mas. Yang nggak penting apa-apa. halal. Halal, setengah porsi masih halal. Enggak apa-apa. Itu ciri khas aktivis. Oh. Begitu. Ngomongnya besar. Oh. Gitu. Pesannya prihatin. Oh. Preh neng batin. Pak Bakmi, jadi. Pak Bakmi. Tapi boleh? Boleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Demikianlah saudara-saudara. Sebagai pelajar mu'alimin, dia juga banyak menulis terutama waktu itu di majalah Sinar. Dan yang paling membanggakan pada usianya yang masih belia, dia pernah menjabat sebagai pemimpin redaksi. Dia menyuarakan suara politik pro Masyumi dan anti PKI. Suatu hari tulisannya juga pernah dimuat di majalah Hikmah. Majalah resmi Partai Masyumi. Ya, pada waktu itu pada tahun 1955 pada kelas 5 dia pernah mengikuti pemilihan umum untuk mendukung Partai Masyumi. Ya, meskipun di kelak kemudian hari dia juga mengkritisi partai yang didukungnya itu. Sahabat kita ini tumbuh sebagai intelektual yang cerdas dan kritis. Tetapi ya seperti intelektual pada umumnya di negara berkembang, ya begitulah hidupnya pas-pasan. Cerdas tapi kere. Berideologi tinggi, beli bakmi setengah porsi. Itu kok menghilangkan tradisi Minang. Kalau memang dia Minang asli, mestinya mikir otak. Beli bakmi setengah porsi, dijual dengan harga 2 porsi. Itu baru Minang. Gitu loh.
Orang Minang kok tidak pandai berdagang itu bagaimana? Demikianlah pergulatan hidup sahabat kita itu. Sampai pada akhirnya suka duka terus silih berganti. Sampai pada suatu hari datanglah kabar duka dari kampungnya. Bung! 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 Ada kabar. Ada apa? Ada telegram. Telegram? Ya. Dari siapa? Dari... Ada kabar yang tidak mengembirakan, Bung. Kabar. Ayah kamu meninggal dunia. Betapa sedihnya hati sahabat kita itu. Ayahnya meninggal dunia di kampung halaman dan dia tak dapat pulang karena tak ada biaya. Akhirnya hidup terus berlangsung. Hidup terus berlangsung. Dia tidak dapat lagi mundur. Dan dia terus berusaha untuk maju terus. Meskipun halangan merintang. Sampai pada akhirnya dia terus maju. Dia memaksakan diri untuk tumbuh dan berkembang. Pada saat itu juga ia mulai tumbuh sebagai pemikir yang kritis dan cerdas. Politik semakin riuh pada masa itu, Bung. Betul. Pada waktu itu semua terpesona oleh orang-orang yang sering berpidato menirukan suara Bung Karno itu. Iya. Ingat, Bung? Ingat, pada saat itu memang situasi politik masih sangat riuh. Banyak mimbar di mana-mana, orang berpidato meledak di mana-mana. Dan pada waktu itu, pidato yang sangat digemari adalah pidato gaya Soekarno. Banyak mimbar-mimbar politik di mana-mana. Mereka berbondong-bondong menirukan suara Soekarno agar Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, di zaman pembangunan ini. Bukan itu. Oh, lain ya? Lain. Ini Soekarno, presiden pertama Indonesia. Oh, yang kalau pidato berapi-api sampai ada rokok mati menyala sendiri itu ya? Ayo coba. Saudara-saudara, aku sangat mencintai rakyatku, saudara-saudara. Oh, berikan aku 10 pemuda Indonesia, maka akan aku guncang dunia, saudara-saudara. Apa arti kemerdekaan? Adalah kalau kita berhasil mengusir, mengganyang kolonialisme, saudara-saudara, maka kita harus hancur leburkan mereka. Rawe-rawe rantas, malang-malang Tulungagung. Gimana? San. Ya, saudara-saudara, kemerdekaan itu adalah jembatan emas menuju jayanya Indonesia. Maka saudara-saudara kita harus membangun karakter bangsa nasional building, saudara-saudara. Elo, bagus sekali. Besok supaya dapat job lagi. Bagus. Tuan, Ya,
Masya Allah. Saya kagum sekali dengan pidato-pidato Tuhan yang penuh dengan kutipan-kutipan. Masya Allah. Tuhan, tapi saya juga kagum dengan pidato yang tadi pertama. Tapi kalau itu kategori astagfirullah. Alhamdulillah. Tuhan, menurut saya, kita tidak boleh melupakan scientific consideration and genetic approach untuk memahami perkembangan bangsa ini. Apa itu tadi? Apa? Jadi, supaya kita bisa berpikir kritis, kita tidak boleh melupakan scientific consideration and genetic approach. Oh, jualan obat generik. Saya ulangi Tuhan, saya ulangi Tuhan. Ini penting. Iya. Kita tidak boleh melupakan scientific consideration and genetic approach. Jadi kita tidak boleh melupakan scientific consideration and genetic approach ini Tuhan. Wah, elok ini. Pintar banget Gila bahasamu. Kawan, Apa nih? ternyata kamu itu jago bahasa Inggris ya? Yang keras-keras. Itu satu-satunya bahasa Inggris yang aku hafal. Dan itu aku hafal dalam 1 bulan baru hafal. Orangnya sampai geleng-geleng. Kagum. Iya. Scientific approach itu. Approach. Jadi kalau ingin pidato dikagumi orang harus punya banyak kutipan-kutipan bahasa asing. Ya. Dek. Maju. Saya ini kepala sekolah. Sekolah saya sedang membutuhkan guru bahasa Inggris. Yang seperti scientific consideration. Apakah adik bersedia mengajar di sekolahan saya jadi guru bahasa Inggris? Ini genetic approach. Kita gem belum ki? Lewong gara-gara scientific approach saja kok bisa jadi guru bahasa Inggris ya? Takdir, Din, takdir. Saya meminang adik. Adik tidak perlu mengajukan lamaran. Langsung saya terima. Alhamdulillah. Dok remah kabare semuanya. Oh, Ini baik, bagaimana Mas, kabarnya? baik. Bu Abu datang bakmi. Iya. Aduh. Ini loh, saya itu teringat. Kok dipakai pas kipas tuh bagaimana? Masih antri, jadi kayak kipas-kipas Oh, dulu nggak apa-apa. dikasih piring dulu. Oh iya, piring dulu kalau di sini ya. Tuh. Ah, itu Punya kok saya sudah ada isinya. Mana? Wah. Aduh. Ngomong-ngomong. Saya itu kok teringat sahabat kita yang satu itu ya. Oh iya. Ha-ha. Kalau setahu saya, dia itu sekarang sedang beralih mencoba peruntungan dagang. Iya, Ya. ada yang memodali. Dia buka toko kelontong, warung. Tapi anehnya ya namanya juga intelektual. Nama warungnya itu warung ideal. Bu Abu. Kok tidak barokah atau apa gitu? Lah mestinya kalau orang Minang ya Rancabana. Bundo Kanduang. Kuduang saruang. Bundo mata kucing ada ya? Oh bukan. Aduh, mana bakat dia dagang. Tapi benar itu kabarnya. Dia itu memang sudah dagangan ya itu ya. Dia itu sebulan itu sudah dagangan warung kelontong itu. Tapi lah ya habis. Lawung dalam sebulan itu dia biarkan orang mengutang kok ya. Lah modalnya yantong, Bok. Orang Minang ndak bakat dagang bener dia itu. Waduh. Tapi kabarnya dia itu jadi guru. Hah? Iya, Di mana itu? di Lombok. Di Lombok. Mas, Lomboknya berapa? 5. Begini. Kabarnya juga, sing kok ngeding saya dengar. Iya.
Dia tuh sekarang kerja di Suara Muhammadiyah. Tukang koreksi huruf itu loh. Satu-satu huruf diplototin sama dia. Itu kerjaannya. Terus dia kalau sore atau pagi gitu mulai kuliah di Universitas Pak Cokro Aminoto. Unpacok. Unpacok, Universitas. Iya, Unpacok. Ya. Sahabat kita ini memang orang yang lihat. Karena dia telah melakukan liku-liku hidupnya. Saya bayangkan itu ya. Dia itu seperti Yesus. Kok Yesus? Kok Yesus? Iya. Lah kan dia itu sama-sama putra kudus. Cuman itu. Sumpur kudus. Iya. Gini. Sama seperti orang kudus kan. Oh berarti itu sama dengan legenda badminton kita. Siapa lagi? Lem Swekeng. Oh lah. Putra kudus. Wah. Saya itu juga dengar loh. Kenapa? Katanya kemarin dia pulang ke Sumbergodo sana. Iya. Kenapa? Pulang. Mau dinikahkan. Ayo dijodohkan dan dia kok dijodohkan. Oh iya? Iya dapat kita. Mas, dia itu kalau tidak dijodohkan, itu tidak payu, tidak laku. Iya betul. Temenan yakin, kalau di sana itu namanya bujang lapuak kayak gue. Mas, itu kalau anak remaja sekarang bilangnya jomblo. Jomblo saklawase. Tapi saya itu kangen loh sama dia, bener-bener kangen. Oh iya, memang. Apalagi hari seperti ini, zaman seperti sekarang ini ya. Orang-orang pada ngaku pinter. Ngaku paling tahu agama. Tapi apa? Nggak ada apa-apanya. Kita butuh orang macam sahabat kita. Saya ingat dulu dia pernah bilang sama saya. Saat ini banyak orang beragama tapi cuma terjebak pada ritual dan seremonial saja. Format beribadah mereka itu cuma dalam makna yang sempit. Perlunya pembelaan kepada mereka yang tersingkirkan, tertindas, terpinggirkan. Dianggap tidak menyatu dalam keberagamaan seorang muslim. Makanya, aku itu sedang ngomong serius, bukan dikecerai kayak dalan. Nyemek toh Mas? Nyemek dasmu. Dia itu sahabat kita bilang, karena tidak diakomodasi, tidak dianggap beribadah, karena memihak pada yang terpinggirkan. Maka banyak umat Islam seperti Tan Malaka, Alimin, Haji Misbah, akhirnya kepencut pada Marxisme. Bahkan menjadi komunis. Karena di dalamnya ditemukan doktrin-doktrin radikal revolusioner mengenai pembelaan manusia dari ketertindasan itu. Islam itu menurut sahabat kita itu pro orang miskin. Sekaligus anti kemiskinan. Anti kemiskinan karena miskin itu harus sementara. Jangan diawet-awet. Makanya aku tuh sangat benci pada orang-orang yang justru menyelenggarakan kemiskinan, membudidayakan kemiskinan, menjadikan kemiskinan sebagai angka-angka dirangkum dalam proposal, diajukan ke lembaga donor. Astagfirullah. Aku gak berani, yang aneh-aneh gak berani aku bilang asu. Gak ada ketua MPR masuk bilang asu sih. Gak boleh. Astagfirullah. Gak boleh bilang asu itu gak boleh. Tapi ngomong-ngomong
kita itu sebenarnya merindukan sahabat kita ini ya. Oh, Iyalah ya. kangen banget. Di mana dia sekarang? Iya, di mana dia? Kalau menurut informasi yang saya terima, dia itu sekarang sekolah di Ohio. Iya, jauh di Ohio. Dan kemudian sedang melanjutkan di Cicahem. Cicahem, Pak. Ohio. Bukan Ciawi, Bukan Cici itu. Cirebon, Oh, bukan. Cimahi. Bukan. Cilengsi. Bukan. Cibaduyut. Yang di Amerika. Oh ya, Chicago. Disinilah saya sekarang. Gelisah dengan pemikiran-pemikiran saya sendiri. Saya merasakan dunia yang curiga dan membenci Islam. Islam fobia terasa begitu kuat. Lalu saya terpesona dengan pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan Al-Maududi, Maryam Jamila, kemudian Syed Qutb, Ibnu Taimiyah. Bahkan saya pernah menerjemahkan satu artikel panjang milik Al-Maududi. Itu artikel tentang konflik Islam. Lihatlah, dia gelisah. Ya, dia gelisah oleh pergolakan pikirannya sendiri. Selama ini saya meyakini ada satu usaha yang keras untuk meruntuhkan Islam. Satu usaha menentang salibisasi. Ini tantangan yang keras bagi dakwah Islamiyah. Tantangan yang keras. Islam harus menjadi dasar negara. Ini harus saya perjuangkan. Ya, tapi bukankah kamu juga pernah mengkritisi sistem kekhalifahan yang sudah berakhir di era Turki Utsmani? Ya. Dalam hal ini saya merasa gagal memahami keinginan segelintir gerakan Islam yang ingin mengembalikan sistem kekhalifahan. Masih adanya gerakan-gerakan kecil yang ingin membangun negara Islam ini. Ini tidak saja menunjukkan cara berpikir yang asing dan tidak realistik. Tapi ini adalah halusinasi politik yang sia-sia. Islam di tangan orang-orang yang berhalusinasi macam ini sangat berbahaya. Bukan saja pada orang lain, tapi sangat berbahaya bagi agama Islam itu sendiri. Hati-hati kalau bicara. Nanti kamu bisa dituduh anti-orientalis, liberal, Yahudi. Bagi saya yang penting adalah substansi yang bersifat solusi untuk masalah kemasyarakatan dan kemanusiaan. Bukan hanya merek di luar yang penuh dengan borok politik di dalam. Keinginan untuk memonopoli kebenaran semacam ini, inilah yang menjadi menutup kemungkinan bagi kemungkinan berbagi dengan berbagai aliran keagamaan. Nah, peperangan di antara pemeluk agama yang kita lihat selama ini juga harus dilihat dari sisi ini. Sisi mau menang sendiri ini. Bukankah kamu juga pernah menulis bahwa dunia itu bukan hanya teritori, maksudku bukan soal teritori hitam dan putih, tetapi banyak hal lain lagi yang mesti dikaji
untuk bisa menarik kesimpulan yang tepat dan arif, apakah itu baik atau bahkan sebaliknya. Ya. Ya, kamu juga percaya kearifan itu bukan bersifat timur atau barat, tapi universal. Ya. Bu, apa rupanya dia sudah insyaf. Insyaf. Wow, itu diksi menarik. Bisa menjadi akronim. Insyaf. Institut Syafi'i Ma'arif. Tree by the window, the autumn leaves all red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hand I used to hold till you went away. The days grow long, and so I'll hear only song. Lip, kau mendengar itu enggak? Apa? Rasanya macam muda ni mendengar suara saluang. Apa? Saluang. Kau cukup. Iyo, bana suara saluang. Aduh saja. Masa di Chicago ada suara saluang? Iya ya. Alah lama tinggal di Amerika. Kau oncu masih saja bantu anak kampung. Onde mande, Lip. Aku ni memang anak kampung. Siapa bilang Sumpur Kudus itu metropolitan? Jadi aku tetaplah anak kampung. Pikiran udah saja inilah yang alam merantau jauh ke berbagai macam arus peradaban. Tapi udah ni tetap anak kampung. Iya kan? Itulah yang membuat banyak orang ngecek. Kalau kau oncu kau dah berubah. Berubah? Sajak sekolah di Chicago itu. Kau oncu di subway sekuler. Banyak orang ngecek. Sawahnya. Alah tegade untuk aku sekolah di luar negeri. Padahal hasilnya alun jale. Masya Allah. Lip, udah nih, sudah memilih jalan ini secara sadar. Sadar sepenuhnya. Tuduhan-tuduhan yang sering dialamatkan ke Uda sebagai orang sekuler didikan barat, biarlah nanti sejarah yang akan menyelesaikan. Yang akan menjawabnya, siapa yang sesungguhnya sekuler. Yang penting buat Uda nih Lip, ada yang membuat hati Uda nih nyaman. Tentram dan merasa bahagia, yaitu adik Lip inilah. Kok uncuk? Kan jadi malu. Malu didangak banyak orang. Malu? Nanti dikira niru film. Film aku. Romeo and Juliet. Onde mande. Alah ngerti Romeo and Juliet. Lah berapa lama di Amerika dia? Dah lama. Itulah Lip. Kadang Udah nih ndak percaya. Ndak percaya. Lip mau sama Udah. Padahal Udah ini ndak gantang-gantang sangat kan? Gantang sangat atau enggak? Dan waktu dijodohkan dulu pun ya. Udah ini ndak ada piti speser pun. Nggak punya uang speser pun. Tapi Lip tetap saja mau. Bahkan waktu di Chicago nih. Lip tetap saja bekerja membantu. Jadi babysitter. Pagi, pulang malam, kadang naik otobus, kadang naik sepeda. Dan waktu salju turun pun, Lip tetap saja kerja. Tapi Kak Oncu, Chicago ini tidak selalu aman. Oh tentulah. Khususnya untuk padu siang pais orang, perempuan yang suka pergi sendiri. Lip pernah digadah laki-laki di jalan. Onde, kapan tuh? Lama. Tapi Lip lari saja sekancang-kancangnya. Masya Allah. Kenapa Lip tidak lapor? Aku kan punya jurus Sumpur Kudus. Masya Allah. Kak Oncu, tidak usah terlalu khawatir.
Lip bisa menjaga diri Lip sendiri. Alhamdulillah. Dan tentang hidupku, marilah kita jalani secara alami saja. Indak tagageh-gageh, indak tagasa-gasa. Sampai ajal maimbau kita masing-masing. Ya? Insyaallah. Onde. Roti apa ini, Lip? Ini roti yang sangat dewasa, Lip. Mengingatkan udah pada sungai Batang Sumpur. Ingat, ada suara keras. Masya Allah. Lip, udah ingat waktu di Jogja? Macam mana? Waktu di Jogja? Kalau di sini ada roti macam ini, kalau di Jogja ada bakmi godong. Kak Oncu Nah, itu langganan udah waktu itu. Iya. Nah waktu itu pun Lip, kita sudah menikah kan waktu itu. Udah tinggal di Jogja, Lip tetap tinggal di kampung nan jauh di Mato. Tetap saja ikhlas. Tes. Lip hidup di kampung, Kak Oncu di kota Yogyakarta. Nggak ada, apa tuh istilahnya? LDR, PHP-an. Apa tuh? Nggak ada tuh ya? Ada. Itu zaman 2000-an. Di tahun 2000-an. Lip ikhlas Kak Oncu menjalani hidupku seadonyo. Masya Allah. Bagaimana kalau seandainya hidupku ini tanpa Lip ya? Di tengah perjalanan hidup yang penuh dengan cobaan. Di tengah hidup yang penuh dengan pergulatan batin. Tetap saja Lip ini setia mendampingi Udani. Masya Allah. Banyak orang bilang, kalau Kak Oncu kok ke barai-baraian. Ke barat-baratan. Lip, sebaiknya kita itu tidak perlu membedakan secara ekstrim antara barat dan timur. Sebab barat dan timur ini adalah milik Allah semata. Dan kearifan itu tidak bersifat barat ataupun bersifat timur. Kearifan itu bersifat universal. Universal. Dia ingat. Kok Oncu pernah bilang kalau ingin Indonesia kok jadi nagari Islam. Kenapa Kak Oncu? Tapi Lip, dalam pemahaman Udani, Islam adalah Islam yang bisa mengayomi semua orang. Nah, sebentar, udah ingat apa yang dikatakan Bung Hatta ya? Udah ingat apa yang dikatakan Bung Hatta? Memperjuangkan nilai keislaman dan keindonesiaan ini ibarat garam dan gincu. Memperjuangkan nilai keislaman itu ibarat memakai ilmu garam. Taraso, tapi tidak kelihatan. Bukan ilmu gincu, kelihatan tapi tidak taraso. Dengan kata lain, Islam yang diperjuangkan ini adalah Islam sebagai kekuatan spiritual. Bukan kekuatan pengancam. Jadi harkat dan martabat semua orang harus dijamin. Tidak ada diskriminasi. Tidak ada indoktrinasi. Semua sama rata. Dan warga-warga minoritas harus dijamin secara penuh haknya. Begitulah. Karena mereka diperlakukan secara adil. Dan sebagai saudara. Begitulah. Seharusnya jihad dan ijtihad itu diberlangsungkan. Tapi masih ada satu lagi Lip yang menjadi impian Udani. Apa dah? Udani mendambakan antara Islam, keindonesiaan dan kemanusiaan berjalan dalam satu nafas.
Saya sungguh-sungguh kangen sama sahabat kita itu. Iya. Betul. Kita memang merindukan dia. Kalau dia sudah ngomong begini, Masya Allah. Aduh, Iya itu. Terus dia itu berkeyakinan bahwa pandangan itu tidak bisa dibuat berdasarkan emosi semata. Begitu itu dia. Ya. Bahkan tuh pernah. Harus ada argumentasi yang jelas. Gitu. Iya. Betul. Pernah ya saya dengar itu Romo Kardinal di Indonesia memberikan penilaian kepada sahabat kita. Romo Kardinal itu bilang, kalau dia sahabat kita itu adalah seorang pemikir, orang yang tulus, jernih dan rendah hati. Dia sahabat kita itu percaya bahwa pengalaman sejarah Indonesia itu adalah hasil dari persahabatan erat dan produktif dari semua kalangan tokoh agama. Jadi bukan hanya monopolinya satu agama saja. Yang bilang Romo Kardinal loh. Hebat ya. Romo Kardinal. Memang kita membutuhkan pemikir seperti sahabat kita itu. Betul itu. Tapi ada yang bilang loh Mas. Gimana? Dia itu terlambat jadi aktivis. Siapa yang ngomong orangnya? Ada yang bilang kok. Siapa? Yakin temenan ada yang bilang. Ngawur saja sampean. Dia itu orang pinter. Orang berpendidikan intelektual. Nggak ngejar jabatan dia itu. Nggak butuh jabatan. Sampean semua tahu. Dia berapa kali ditawari jadi menteri. Nggak mau. Pejabat tinggi nggak mau dia. Nggak butuh jabatan. Nggak butuh duit. Nggak butuh. Mas Gimana? Gini. Diomongin ngeyel ya. Dia itu bukan tidak mau jadi menteri. Tidak mau jabatan. Tapi dia itu memang sejak awal tidak punya niat untuk jadi tokoh politik Mas. Kayak kue. Tempiling malah ngeyer kue. Dia itu cuma meyakini tentang kearifan, gak butuh kegaduhan politik. Tidak silau oleh jabatan politik. Kearifan, al-hikmah. Itu kekuatan kedua setelah ilmu. Ilmu tanpa kearifan adalah belegedes. Ngerti? Kearifan itulah yang paling langka dalam sepanjang sejarah. Karena kearifan itu adalah kristal. Endapan dari iman dan takwa yang bening dan intens dipadu dengan sari pengalaman dari seorang yang terus bergulat berpikir mencari kebenaran dan makna hidup. Itu dia sahabat kita. Ya ampun, habis makan bakmi terus pinter. Dok remah. Dari tadi yo ngerasani beliau. Ya, beliau itu kan memang orang yang patut dikenang, Thomas. Betul. Orang baik itu kan akan selalu dikenang. Saya sebagai bakul bakmi akan mengenang beliau sebagai pembeli bakmi setengah porsi. Ya, tapi sekarang kalau beliau datang di sini, pasti sudah mampu beli bakmi 1 porsi penuh. Demikianlah saudara-saudara sekalian, kebaikan selalu menimbulkan inspirasi dan hati yang damai membuahkan cinta. Saya kira saya tidak perlu menyebut siapa sahabat kita itu, sebab menurut saya tidak penting karena ia bisa berarti siapa saja
ia bisa berarti mahasiswa, ibu rumah tangga, para pejabat, imam-imam di mana-mana. Ia berarti siapa saja yang percaya dengan kebaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaihim. Om Swastiastu. Amitabha Rahayu. Penata cahaya, duet. Penata suara Yosi. Juga terima kasih untuk sahabat-sahabat dari Ma'arif Institute. Selamat malam. Sebenarnya kalau orang yang sudah membaca tulisan Buya dan mengenal atau berinteraksi dengan Buya, sesungguhnya cerita ini tidak terlalu aneh. Tetapi di tangan Mas Jaduk dan Mas Butet, sosok Buya tampil menjadi lebih hidup, lebih memberikan inspirasi. Dan oleh karena itu pertunjukan ini sangat menghibur pada satu sisi, tapi pada sisi lain memberikan inspirasi dan nilai pendidikannya sangat kuat. Saya berharap bahwa pertunjukan ini bisa dilanjutkan di beberapa kota, terutama dalam konteks kita pada saat sekarang ini, saat kita membutuhkan orang-orang inspiratif semacam Buya Sapi Marif, terutama bagi anak muda. Yang dua terutama yang menjadi masalah terbesar kita adalah pertama korupsi, yang kedua intoleransi. Buya Safi'i sendiri adalah orang yang luar biasa. Dengan pengalaman hidupnya, perjalanan hidupnya, dia memberikan warna khas, unik dan original bagi keteladanan bangsa ini. Dan ketika dirayakan ulang tahunnya ke-80 dengan cara seperti ini memberikan sesuatu yang luar biasa, karena ini sesuatu yang berbeda. Kalau orang sudah pernah melihat teater gandrik, mungkin orang biasa melihat itu, tapi menjadikan autobiografi Buya melalui teater gandrik, ini dahsyat, luar biasa. Terima kasih Buya atas keteladanannya, dan luar biasa gandrik telah mempresentasikan autobiografi Buya secara baik. Saya melihat pementasan tadi itu sangat luar biasa dan itu sesuai dengan ekspektasi kami dari penyelenggara. Dan yang terpenting tim kreasi di bawah Jaduk dan Butet bersama Agus Dur itu berhasil mengemas perjalanan hidup seorang Sapi Ma'arif dalam waktu yang pendek. Dan saya melihat tim kreatif bersama sutradara itu berhasil menarik penonton di dalam alur teater tanpa menghilangkan substansi dari perjalanan hidup yang ingin kita sampaikan ke publik. Dan saya kira ini adalah kompromi antara seni dan juga komunikasi publik dan juga pesan yang ingin kami sampaikan melalui perjalanan hidup seorang Sapi Ma'arif. Ya, kesan saya memang mendalam ya dengan penampilan dari Butet dan Jaduk memberikan kepada kita bahwa Buya Sapi itu adalah sebuah tokoh besar
yang pemikirannya mendalam dalam proses dialektika. Dia menemukan bahwa kemanusiaan itu adalah suatu cara bagaimana beragama yang otentik itu. Jadi Buya menemukan bahwa agama yang otentik itu bukan identitas, tapi kemanusiaan yang universal, yang berpihak untuk mereka yang miskin dan papa. Disitulah iman yang otentik itu. Jadi kita banyak belajar tentang tokoh Buya Shafi'i ini, tentang membangun komitmen keindonesiaan, Pancasila dan kemanusiaan itu. Bagi Buya, agama itu sesuatu akan memiliki arti ketika berkomitmen bagi bangsa, dan agama itu diaktualisasikan dalam penggayatan kemanusiaan yang universal. Dan Djaduk dan Budet memberi gambaran yang otentik bagaimana menceritakan riwayat hidup Buya itu dengan bahasa yang ringan, tapi pesannya jelas dan mudah dimaknai sebagai proses bahwa kita membutuhkan sebuah contoh figur orang-orang seperti Buya dalam bahasa yang dikemas secara sederhana dan mudah diterima. Maka saya melihat ini sebuah yang penting bagi kita dalam proses pembelajaran menjadi Indonesia ini. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi dokumen sejarah yang bisa mencerahkan anak-anak muda ke depan agar menghargai toleransi, menghargai universalitas kemanusiaan, dan juga menghargai komitmen untuk menegakkan keadilan yang sejati. Begitulah kesan saya setelah melihat langsung.